Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik, dalam keadaan sehat, dan semangat dalam belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Stella Purba, mahasiswa asistensi mengajar Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi perbandingan. Mungkin bagi kita semua yang mendengarkan video ini, tidak asing lagi dengan kata perbandingan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dua materi perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita lanjutkan ke materi perbandingan senilai. Nah, untuk memahami apa sih itu perbandingan senilai, terlebih dahulu kita mengamati ilustrasi berikut. Jadi di sini ada 3 permen, harganya 1.500. Di sini ada 10 permen, harganya 5.000. Nah, di sini 3 permen, harganya 1.500. Di sini ada 10, harganya 5.000. Jadi permennya 3 ke 10, semakin banyak. Uangnya apakah semakin banyak? Betul, semakin banyak. Jadi, nanti kalau ditanyakan hal apa yang dapat kita ketahui, maka di sini dapat kita lihat, semakin banyak permen yang dibeli, maka uang yang dibayarkan semakin banyak. Betul. Nah, sampai sini, kalau misal ada yang belum dipahami atau mungkin ada yang dibingungkan, silahkan komen di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya kita mengamati ilustrasi lagi nih. Jadi di sini ini ada 10 buku, harganya 50.000. Dan yang di bawah sini ada 3 buku, harganya 15.000. Nah, di sini bukunya 10, di sini 3, di sini uangnya 50.000, di sini 15.000. Kita perhatikan bukunya semakin sedikit kan, dari 10 ke 3. Uangnya apakah demikian? Betul, jadi uangnya semakin sedikit pula. Ini dari 50.000 ke 15.000. Jadi, hal apa yang dapat kita ketahui atau kita amati dari ilustrasi ini? Nah, semakin sedikit buku yang dibeli, maka uang yang dibayarkan semakin sedikit pula, gitu. Jadi, perbandingan senilai, konsepnya seperti itu. Jadi, kalau yang satu semakin besar, maka yang lainnya juga semakin besar. Demikian dengan sebaliknya, jika semakin sedikit yang contoh ini buku yang dibeli, maka uang yang dibayarkan juga semakin sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan senilai adalah jika salah satu diperbesar, maka yang lainnya juga semakin besar. Dan sebaliknya, jika salah satu diperkecil, maka yang lainnya juga semakin kecil. Gitu. Nah, itu untuk perbandingan senilai. Untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini dapat kita baca soal cerita dari perbandingan senilai. Jadi, jika kemarin Rizky mengendarai motor berjarak sebesar 12 km, memerlukan 2 liter bensin, maka jika hari ini dia mengendarai berjarak sebesar 18 km. Jadi dalam hal ini kecepatannya sama ya, jadi dengan catatan kecepatan mengendarai motornya itu sama yang kemarin dengan yang hari ini. Nah, yang ditanyakan berapa liter bensin yang dibutuhkan oleh Rizky. Nah, untuk menjawab soal perbandingan, kita gunakan pakai tabel aja. Jadi, kalau menggunakan tabel itu lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal perbandingan. Nah, di sini ada jarak dan bensin. Jadi, sebenarnya nggak harus jarak dengan bensin ya. Jadi, nanti tergantung soal ceritanya. Jadi, di sini karena berbicara tentang jarak, jadi di sini saya menggunakan jarak dan bensin. Jadi, untuk jarak yang 12 km itu memerlukan 2 liter. Sedangkan kalau 18 km memerlukan berapa liter gitu kan, berapa liter bensin. Jadi, kita menggunakan konsep perbandingan untuk menjawab soal ini. Langsung saja, ini 12 per 18 gitu. Jadi 12 per 18 itu sama dengan 2 per 3. Kenapa sama dengan? Karena perbandingan senilai ya. Jadi di sini kalau misal nih
12 km memerlukan 2 liter. Ini kan jaraknya semakin jauh kan. Jadi bensinnya yang dibutuhkan semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, betul, semakin banyak. Jadi, itu menggunakan perbandingan senilai gitu. Jadi 12/18 itu sama dengan 2 per X. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, langsung saja kita kalikan silang. Kita kalikan silang, maksudnya itu penyebut yang ada di kiri ini, di ruas kiri ini, pembilang yang ada di ruas kiri ini, kita kalikan dengan penyebut yang di ruas kanan. Dan penyebut yang ada di ruas kiri, kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kanan. Jadi, 12 kali X. Sebelumnya kita udah belajar aljabar. Kalau misalnya 12 kali X, itu hasilnya 12X. Kalau 18 kali 2, hasilnya 36. Jadi, 12X sama dengan 36. Nah, di sini kita menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Jadi, kalau di sini 12X, agar hasilnya X, maka kedua ruas kita bagi 12. 12X bagi 12 hasilnya 1X. 36 dibagi 12 hasilnya 3. Jadi caranya seperti ini. 12 bagi 12, terus 36 bagi 12. Jadi 12X bagi 12 itu X, sedangkan 36 bagi 12 hasilnya 3. Jadi bensin yang dibutuhkan oleh Rizky untuk mengendarai yang berjarak sebesar 18 km, maka bensin yang diperlukan 3 liter gitu. Jadi seperti itu untuk perbandingan senilai. Nah, untuk ini mungkin kalau ada pertanyaan boleh banget di komen di kolom komentar. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya memberikan soal. Jadi tadi masih contoh soal, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Mungkin videonya bisa di pause dan nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa dilanjutkan ke video selanjutnya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Sesuai dengan namanya, berbalik nilai ya. Jadi nanti ada perbedaannya ke perbandingan senilai. Di sini dia berbalik nilai. Jadi, untuk lebih memahaminya, coba kita amati ilustrasi berikut ini. Contoh nih, mungkin di sekolah kalian, atau mungkin di rumah atau di lingkungan sekitar, kita pernah kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan, cinta lingkungan, dan lain-lain. Jadi, di sini semakin banyak orang yang mengerjakan. Contoh nih, di sini ada suatu pekerjaan. Kalau misal satu orang mengerjakan dibandingkan dengan 5 orang, contoh, apakah kalau satu orang mengerjakan pasti lebih? Nah, bisa dijawab sendiri ya. Kalau semakin banyak orangnya semakin cepat selesai. Seperti itu. Nah, dari sini hasil pengamatan ini, di sini ada yang ditanyakan nih, hal apa yang dapat kalian amati? Jadi, di sini semakin banyak orang yang ikut cinta lingkungan. Jadi tadi kita misalkan cinta lingkungan ya. Jadi semakin banyak orang yang ikut cinta lingkungan, maka pekerjaannya semakin cepat selesainya. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit orang yang ikut cinta lingkungan, maka pekerjaannya semakin lama selesainya. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau pekerjaan tersebut itu cepat, maka kita harus saling membantu untuk menyelesaikannya agar pekerjaannya tersebut semakin cepat selesai. Nah, itu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Jadi, hal yang dapat disimpulkan dari perbandingan berbalik nilai adalah jika salah satu diperbesar, maka yang lainnya semakin kecil. Jadi sebaliknya ya, kalau yang satu diperbesar, yang di sini semakin kecil, gitu. Dan sebaliknya, jika salah satu diperkecil, maka yang lainnya semakin besar, gitu. Jadi kalau tadi perbandingan senilai itu yang satu diperbesar, maka yang lain juga diperbesar.
Tapi kalau dalam perbandingan berbalik nilai, sesuai dengan namanya, jika yang satu diperbesar, maka yang lainnya semakin kecil, dan sebaliknya, seperti itu. Baik, untuk lebih memahaminya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini silakan kalian baca terlebih dahulu soal ceritanya ini, baru nanti kita lanjutkan. Jadi mungkin bisa di-pause dulu videonya, baru nanti dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini tentang membangun rumah. Jadi, untuk menjawabnya, sama seperti contoh soal yang sebelumnya, itu kita buat dalam bentuk tabel. Jadi, nah di sini tentang waktu dan tukang. Jadi sebenarnya nggak harus waktu dan tukang. Kalian bisa menggunakan mungkin banyak hari, terus tukang bangunan, boleh. Jadi di sini saya menggunakan waktu dan tukang, intinya yang lebih memudahkan saja, seperti itu. Nah, untuk yang 20 hari itu kan membutuhkan 8 orang tukang bangunan. Jadi di sini 20, di sini 8. Sedangkan kalau pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari, maka di sini 16, di sini kita misalkan X karena itu yang dicari. Oke, jika bentuknya sudah seperti ini atau sudah dalam bentuk tabel, maka langkah selanjutnya itu perhitungannya. Tapi ada catatan ya, untuk perbandingan berbalik nilai, itu salah satu ada yang dibalik. Jadi seharusnya kan kalau dengan cara yang sama dengan perbandingan senilai, harusnya kan di sini 20/16 itu sama dengan 8/X. Nah, di sini salah satunya dibalik, bisa 20/16 itu jadi 16/20 atau 8/X itu jadi X/8. Tapi saran saya yang dibalik itu yang ada variabelnya. Jadi di sini 20/16 sama dengan X/8. Nah, selanjutnya kalau udah bentuknya seperti ini, kita kali silang. Jadi 16 kali X sama dengan 20 kali 8. 16 kali X itu 16X, 20 kali 8 itu 160. Nah, selanjutnya kedua ruas dibagi 16. Jadi ini materi PLSP ya. Tadi juga sebelumnya sudah saya singgung bahwa ini menggunakan materi PLSP, persamaan linear satu variabel. Jadi sama-sama dibagi 16, maka 16X dibagi 16 itu hasilnya X, sedangkan 160 dibagi 16 itu hasilnya 10. Sehingga 10 orang tukang bangunan lah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 16 hari. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya memberikan kalian soal tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi caranya sama dengan yang tadi, yang contoh soal perbandingan berbalik nilai. Jadi ingat ya, perbandingan berbalik nilai itu ada yang dibalik gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.